Puluhan warga Sibanggor Julu, Mandailing Natal, Sumatera Utara mengamuk dan merusak ambulans yang akan mengevakuasi korban. Warga kecewa karena evakuasi terlambat hingga banyak jatuh korban. Video amatir ini merekam kepanikan warga yang mengetahui banyak korban keracunan akibat semburan gas H2S yang keluar dari sumur pengeboran pembangkit listrik panas bumi PT SMGP. Warga merusak ambulans dan mobil perusahaan yang terlambat datang mengevakuasi warga yang tak sadarkan diri akibat gas beracun. Amuk warga dipicu banyaknya jatuh korban jiwa akibat keracunan gas tersebut. Pemirsa, korban meninggal dunia akibat keracunan dari kebocoran pipa gas di Mandailing Natal, Sumatera Utara bertambah menjadi 5 orang. Karena ketakutan, ratusan warga memilih mengungsi lantaran 22 orang lainnya mengalami keracunan cukup parah. Lantaran takut menjadi korban, sejumlah warga memilih untuk mengungsi ke tempat aman, salah satunya di Masjid Agung Nur Ala Nurah, Panyabungan. Warga mengaku khawatir akan sebaran gas beracun yang masih terkontaminasi di udara. Jumlah pengungsi mencapai ratusan orang karena berasal dari beberapa desa yang lokasinya berdekatan dengan titik pengeboran panas bumi PT Sorik Merapi Geothermal Plant di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Banyak Pak yang keluar dari kampung ini? Yang keluar kira-kira 250 atau 300 lah. Itu sebagian yang itu di masjid ini. Sebagian yang bersera Anda tahu tak berapa banyak. Pokoknya was-was. Korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan akibat keracunan gas hingga kini berjumlah 22 orang. Sebagian besar kondisinya mulai membaik. Sementara itu jumlah korban yang meninggal dunia bertambah menjadi 5 orang, 2 diantaranya masih balita. Laila Zahra berusia 5 tahun dan Yusnidar berusia 3 tahun. Jenazah sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Pipa gas PT Sorik Merapi Geothermal Plant di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara mengalami kebocoran di tengah pengerjaan proyek pembangkit listrik. Menghindari jatuhnya korban kembali, polisi menutup sementara lokasi kejadian. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan pihak perusahaan hingga kini belum memberikan keterangan. Diduga ada unsur kelalaian kerja dari pekerja perusahaan tersebut. Ya pemirsa, serta Wilson, saat ini penanganan dari kasus gas beracun ini tengah ditangani untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari kebocoran gas. Betul sekali, kita akan tanyakan langsung kepada salah seorang yang ada di sana, ada AKBP MP Nainggolan, Kasubdit Penmas Polda Sumatera Utara. Selamat siang Pak Nainggolan. Selamat siang Pak. Baik Pak Nainggolan, kami ingin konfirmasikan lagi, sebenarnya berapa jumlah korban yang meninggal dunia? Karena informasi yang kami dapatkan ada satu polisi yang juga membantu para korban ini. Ada yang kabarnya mengatakan meninggal dunia, namun ada juga yang bilang dia belum meninggal dunia. Ya, jadi sampai sekarang korban yang meninggal dunia cuma 5 orang. Terhadap anggota Polri yang membantu lakukan pengamanan di sana kemarin hanya pingsan dan sudah dibawa ke rumah sakit umum daerah Panyabungan dan kondisinya sudah mulai membaik. Baik, artinya polisinya masih hidup ya Pak. Nah saat ini kondisi di sana seperti apa? Apakah sudah aman? Sudah ada pihak yang bertanggung jawab yang menangani kasus ini? Ya, kondisi di sana sementara kan sudah kita garis polis lain. Dan pelaksanaan proyeknya sementara kita hentikan untuk proses penyelidikan dari kepolisian. Baik. Dan hari ini di TKP sudah datang dari Polda Sumatera Utara tim lapor 3 orang, tim Inavis 4 orang, KBR dari Brimob itu yang ahli untuk radiasi 11 orang,
Baik. Dan dari tim Reskrim bagian Jatan Rasnya ada 16 orang. Mereka bekerja di sana dibantu dengan Polres Madinah. Baik, Pak Nainggolan, apakah benar ada kelalaian dari pekerja perusahaan tersebut sehingga mengakibatkan gas bocor? Ya, jadi itu nanti akan dilakukan penyelidikan oleh tim kepolisian. Sementara kita belum bisa berpendapat. Nanti tentu hasil penyelidikan yang memberitahukan kepada kita. Dari keterangan pihak perusahaan, apa tanggapan mereka mengenai hal ini, Pak? Ya tentu ini kan sangat disayangkan. Kemarin memang seorang karyawannya atas nama Deden itu ada membuka master palet untuk mengalirkan panas bumi atau fluorida ke pipa spam. Tiba-tiba saja pipa itu mengeluarkan gas beracun. Oleh karena itu masyarakat, ada seorang ibu beserta 2 anaknya berada di sekitar 50-70 meter dari lokasi, tiba-tiba saja pingsan. Melihat itu, masyarakat di sekitar itu datang berbondong-bondong memberi bantuan kepada ibu tersebut dan memberitahukan kepada karyawan agar kerannya ditutup. Ternyata masyarakat yang datang sebanyak 24 orang itu juga pingsan semua. Itu awal mulanya. Baik, saat ini bagaimana kondisi korban yang masih dirawat? Apakah sudah membaik, Pak? Ya, berangsur-angsur, sebagian sudah ada yang kembali dari rumah sakit dan puskesmas. Baik. Kita doakan supaya mereka bisa cepat pulih kembali. Baik, Pak Nainggolan, kabarnya warga banyak yang memilih mengungsi karena takut ikutan keracunan. Apakah ada lokasi khusus bagi warga untuk mengungsi? Ya, tentu di sana Pemda Prokopindanya sudah mengantisipasi kemarin radius berapa meter kurang tahu, tetapi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemarin memang ada yang beberapa masyarakat yang kita amankan. Kita ungsikan ke tempat yang lebih aman. Nah, dari pihak perusahaan ini apakah sudah memberikan kompensasi ataupun pertanggungjawaban kepada para korban dan juga warga yang meninggal dunia, Pak Nainggolan? Ya, sampai saat ini kan masih dalam proses penyelidikan kita. Tentunya kan pihak perusahaan kita harapkan tidak lepas tangan gitu. Nanti itu akan dikomunikasikan di daerah. Nah, hingga saat ini apakah sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka, Pak Nainggolan? Sampai sekarang kita masih bekerja tim di sana, masih dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, kita masih mencari mengidentifikasikan saksi yang benar-benar bisa kita jadikan jadi saksi. Baik. Terima kasih Pak Nainggolan atas informasi Anda. Kami menunggu bagaimana kabar terbaru dari investigasi tersebut.